Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas penyelesaian soal siklus tenaga gas, yaitu siklus diesel dan siklus Otto. Pertama kita akan mengerjakan siklus Otto dulu. Baik, pertama-tama dalam mengerjakan soal adalah menuliskan data yang ditampilkan di soal. Nah, di sini dikatakan bahwa siklus ideal Otto memiliki rasio kompresi 8. Nah, kita sepakati bahwa kita simbolkan R, rasio kompresi 8. Kemudian dikatakan pada awal proses kompresi itu ada pressure 100 kilopascal, P1 100 kilopascal, kemudian ada temperatur 17 derajat Celcius atau dikonversi ke temperatur absolut yaitu 290 Kelvin. Nah, kemudian selanjutnya juga diberikan data tentang panas yang ditambahkan selama proses, yaitu Q in berarti. Q in kecil ya, Q in kecil karena dia itu kilojoule per kilogram, bukan kilojoule saja. Q in kecil 800 kilojoule per kilogram. Nah, kemudian asumsi di soal itu perhatikan bahwa di soal ini menyuruh kita untuk memperhitungkan bahwa kalor spesifik udara bervariasi terhadap suhu. Itu menjadi catatan karena akan berbeda nanti dalam analisisnya kalau asumsinya bukan yang ini tapi yang lain. Kalau spesifik udara bervariasi terhadap suhu itu yang harus diingat. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan itu adalah tentukan A. A itu adalah suhu dan tekanan maksimum yang terjadi selama siklus. Nah, di diagram PV itu bisa dilihat bahwa temperatur atau pressure maksimum itu akan terjadi ketika setelah proses penambahan panas. Berarti di titik 3. Berarti yang ditanya nomor A itu adalah temperatur 3 dan pressure di titik 3. Nah, kemudian selanjutnya nomor B. Nomor B adalah kerja bersih. Arti kerja net. Jadi kerja netnya adalah W net sama dengan berapa? Tentu saja rumusnya kan adalah Q in min Q out. Kemudian nomor C itu adalah yang disuruh efisiensi termal. Efisiensi termal itu rumusnya adalah W net dibagi dengan Q in. Nah, kemudian selanjutnya adalah D, tekanan efektif rata-rata. D itu tekanan efektif rata-rata yaitu MEP. MEP itu adalah kerja siklus tersebut dibagi dengan volume maksimum dikurang dengan volume minimum. Nah, sementara R8 ini kan rasio volume itu adalah perbandingan antara volume maksimum dan volume minimum. Nah, kemudian nomor E itu yang terakhir ditanyakan adalah tentukan output daya. W dot berarti W dot besar output daya. Nah, rumusnya sendiri itu nanti ada dua kemungkinan. Pertama, kalau siklusnya dioperasikan pada mesin dua langkah, maka rumusnya akan jadi seperti ini. W dikali dengan sebentar. W dikali dengan putarannya. W dikali dengan putaran. Nah, ini diberikan data tambahan yaitu kecepatan engine itu 400.000 rpm. Berarti ada tambahan data yaitu saya tulis saja di sini. Tambahan datanya
N sama dengan 4000 RPM. Nah, kemudian ada volume langkah. Kita tulis saja VL itu sama dengan 1,6 liter atau dikonversi ke meter kubik itu 0,0016 meter kubik. Nah, ini W kali N itu kalau motor 2 langkah. Nah, kalau motornya 4 langkah itu adalah rumusnya W kali N dibagi 2. Nah, itu tergantung. Nanti kita bisa menghitung kedua-duanya bagaimana kalau dioperasikan di motor 2 langkah atau di motor 4 langkah. Nah, kita memulai dari nomor A, ini T3 dan T4. Nah, di termodinamika kan kita ketahui bahwa suatu titik itu bisa dievaluasi dari titik yang lain, ya, dari proses 1 ke proses 2. Artinya kita bisa menentukan keadaan di titik 2 itu berdasarkan data di titik 1. Nah, di dalam siklus itu kan bukan hanya terdiri dari 2 proses, tapi banyak. Ini kalau di sini kan 4 proses, jadi proses 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, caranya adalah sama gitu ya. Dari proses 1 ke 2 kita tentukan di titik 2 dari data 1, kemudian proses 2 ke 3 kita tentukan data di 3 dengan data yang dari titik 2. Pertama kita tulis saja dulu titik 1. Satu itu adalah kita punya P1 sama dengan 100 kilopascal. Kemudian temperatur di titik 1 itu 290 Kelvin. Nah, data yang kita butuhkan di titik 1 ini adalah energi dalam dan VR. Nah, itu bisa didapatkan dari tabel. Bisa didapatkan dari tabel. Tabelnya itu saya akan contohkan satu kali. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi kalau tadi temperaturnya 290, ini bisa dilihat 290. Nah, ini tinggal ditulis saja nilai U-nya berapa, kemudian nilai VR-nya berapa. Nah, begitu seterusnya. Nah, sekarang saya kembali ke PPT. Nah, dengan T1 sama dengan 290, maka kita dapatkan nilai U-nya itu adalah 206,91 kilo joule per kilogram. Kemudian ini nilai U ya, U1, kemudian nilai VR satunya. Satunya ini adalah sebesar 676,1. Dia tanpa satuan. Nah, untuk apa data VR1 ini? Untuk menentukan nilai VR2. Nah, karena dalam proses 1 ke 2 itu isentropik, maka berlaku aturan ini. Nah, ini yang perlu diingat. Saya berikan warna merah karena ini yang akan dipakai, persamaan ini yang akan dipakai dalam kalau prosesnya itu isentropik. Itu di mana VR1 per VR2 itu sama dengan V1 dibagi dengan V2. Ini dia. Nah, sekarang kan kita tahu nilai VR1, kemudian V1 dan V2 juga kita tahu. Nah, sederhana saja, tinggal berarti kalau mau cari VR2, berarti VR2 itu sama dengan nilai VR1-nya 676,1 dibagi dengan nilai V1 per V2, yaitu rasio kompresinya itu sendiri 8. Nah, 676,1 dibagi 8, maka hasilnya nanti adalah 84,51. Nah, ini kan nilai VR2. Nah, untuk apa nilai VR2-nya ini? Nilai VR2-nya itu adalah untuk mencari nilai T2 dan U2-nya. Dari mana? Dari tabel seperti tadi. Saya sudah contohkan, jadi kalau
kita dapatkan nilai VR2, itu kita bisa dapatkan nilai U2 dan T2. Nah, di sini nilai U2-nya adalah, kalau dilihat dari tabel, yaitu 475,11 kilojoule per kilogram. Nah, sementara yang nilai T2-nya adalah 652,4 Kelvin. U2 sudah dapat, T2 juga sudah dapat. Nah, sekarang itu yang ditanya adalah keadaan di titik 3. Ini kan keadaan di titik 2 sudah kita ketahui sekian. Nah, sekarang kita ke keadaan titik 3. Nah, proses 2 ke 3 itu adalah proses volume konstan. Ya, proses 2 ke 3 itu adalah volume konstan. Ini setelah kita dapat U2, T2, maka kita gunakan apa yang kita dapatkan dari soal tadi, di mana pada proses itu, saya tulis saja proses 2 ke 3 itu adalah V konstan, terus ada penambahan kalor gitu ya, berupa kalor sebanyak 800 kilojoule per kilogram. Nah, dengan pengetahuan itu berarti kita bisa mencari nilai U3-nya, karena di sini udah ada U2. Karena di rumusnya, rumus kekekalan energi itu Q itu sama dengan U3 min U2. Berarti kalau kita mau cari nilai U3 itu sama dengan Q ditambah dengan U2. Tinggal dimasukkan Q ini 800. Kemudian U2-nya adalah 475,11. Hasilnya adalah hasil darinya U3-nya adalah 1275,11. Nah, sudah dapat U3. Nah, dari nilai U3 ini kita bisa memperoleh nilai dari tabel lagi. Nah, dari tabel lagi kita peroleh nilai T3 adalah 1575,1 Kelvin. Kemudian VR3-nya itu adalah 6,108. Nah, itu sudah berarti yang ditanyakan di soal nomor A sudah terjawab. Tinggal ditulis, yaitu nomor A berarti temperatur maksimalnya itu adalah 1575,1 Kelvin. Nah, sekarang ternyata pressure-nya. Pressure, kita perlu data pressure. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, pressure itu bisa dicari dengan persamaan gas ideal. Jadi kalau untuk persamaan gas ideal itu, karena kita tahu bahwa proses 2 ke 3 itu adalah volume konstan, berarti P3 itu bisa dicari dengan P2 dikali dengan T3 per T2. Maka diperoleh, masukkan nilai P2-nya. P2 belum kita ketahui, berarti kita harus cari dulu nilai P2 sebelum memasuki nilai P3. Nah, kita masuk ke slide baru saja. Nah, P2-nya bisa diperoleh dari
P2 itu bisa teroleh dari P1 T2 per T1 dikali dengan V1 per V2. Nah, kemudian setelah itu tinggal masukkan nilai P1-nya 100, nilai T2-nya tadi berapa nilai T2-nya? Nilai T2 652 652,4, kemudian T1-nya 290, kemudian V1-nya per V2-nya adalah 8. Maka kalau dihitung maka dia akan hasilnya adalah 1799,7 kilopascal. Nah, sudah dapat P2 berarti kita bisa menghitung P3. Nah, P3-nya tinggal masukkan nilai P2 P3 itu. P2-nya adalah tadi yang sudah diketahui yaitu 1000 berapa tadi? 1017,99,7 dikali dengan T3 per T2. T3-nya 1575,1 dibagi dengan T2-nya adalah 652,4. Tinggal dihitung. Maka hasilnya kalau sudah dihitung nanti adalah P3-nya 4345 kilopascal. Tepatnya itu sebentar. Nilainya adalah 4345 kilopascal. 4345 kilopascal. Ini adalah nilai P3-nya. Jika soal nomor A sudah terjawab, temperaturnya 1575, pressure-nya itu 4345 kilopascal. Nah, sekarang nomor selanjutnya yaitu nomor B. Nomor B itu adalah Wnet. Nah, Wnet itu sama dengan key in per key out. Nah, key in-nya sudah diketahui di soal. Berarti yang sekarang yang tidak diketahui itu adalah key out. Nah, key out itu dalam rumusnya sendiri, key out adalah U4 min U1. Nah, U1 tadi sudah kita ketahui, sekarang berarti kita harus mencari U4. Nah, U4 itu bisa kita ketahui dari proses 3 ke 4. Nah, di proses 3 ke 4 tadi kan kita sudah mencari bahwa di titik 3 itu nilai VR3-nya itu 6,108. Nah, sama berlaku juga perbandingan bahwa V3, ini saya merahkan saja biar diingat, V3 per V4 itu sama dengan VR3 per VR4. Nah, sekarang kan berarti yang kita butuhkan adalah VR4. Jadi VR4-nya adalah VR4 itu akan sama dengan rasio kompresi
sorry, VR4. Nah, VR4 itu sama dengan VR3 dikali dengan V4 per V3. Nah, kalau dilihat di diagram PV, V4 itu adalah V1, V2 itu adalah V3. Berarti V4 per V3 itu sama dengan V1 per V2 atau sama dengan rasio kompresi. Berarti tinggal dimasukkan saja nilai V3-nya tadi. Nilai V3-nya itu adalah 6,108. 6,108 dikali dengan nilai rasio kompresinya yaitu 8. Maka hasilnya adalah 48,864. Nah, dari VR4 ini bisa kita temukan U4 dan T4-nya dari tabel. Jadi buka tabelnya, temukan nilai U4 dan T4 berdasarkan nilai apa tadi VR4-nya. Ini kalau dilihat di tabel nanti kita akan dapatkan atau kita akan peroleh data bahwa U4 dan T4 adalah nilainya 795,6, 795,6 Kelvin. Sementara nilai temperaturnya adalah nilai energi dalamnya adalah 588,74. 588,74 kilojoule per kilogram. Nah, sudah dapat U4-nya, berarti tinggal masukkan saja di sini. Q-in-nya berapa? Q-in-nya 800, kemudian Q-out-nya berdasarkan ini ya. Kita hitung dulu. U4-nya 795,6, sementara U1-nya adalah ini 206,91. 206,91. Hasilnya berapa? 79 apa? 795 kok. Maaf. Bukan, ini kan temperatur 4. Yang kita butuhkan adalah U4. U4-nya itu adalah 588,74 dikurang 206,91, hasilnya nanti dicek lagi itu 381,83 kilojoule per kilogram. Nah, inilah nilai Q-out-nya. Karena Q-out-nya sudah diketahui, ya tinggal dimasukkan di sini 381,83. Maka hasil akhirnya adalah untuk kerja bersihnya itu sebesar 418,17 kilojoule per kilogram. Itu nomor B, sudah selesai. Berarti nomor selanjutnya yaitu mencari efisiensi termal. Nah, gampang sekali karena kita sudah menemukan datanya di atas. Di efisiensi termal itu sendiri rumusnya sama dengan W net dibagi dengan Q in. W netnya berapa? W netnya itu tadi berapa tadi? W netnya itu adalah ya 418,17 dibagi dengan Q-in-nya 800. Maka efisiensinya itu adalah
0,523. Itu 0,523 atau 52,3%. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa saya keliru menulis bahwa ini bukan Ki besar, Ki in kecil gitu ya. Karena kilojoule per kilogram sama di sini juga di Wnet yang dimaksud itu adalah Wnet kilojoule per kilogram. Berarti yang di sini itu harusnya adalah juga Ki in, Ki out gitu ya. Dan ini juga jadi Ki out sama dengan U4 min U1. Nah, baik, selanjutnya berarti nomor C sudah kita tahu, berarti nomor BCD MEP. Ya, ini gampang juga, tinggal dimasukkan rumusnya sudah ada. MEP sama dengan W net dibagi dengan V1 min V2. Nah, V1-nya kita nggak tahu berapa, V2-nya kita tidak. Tapi dari rasio kompresi, kan rasio kompresi itu adalah V1 per V2. Nah, berarti kalau ini, kalau mau cari V2, berarti V2 sama dengan V1 per R. Nah, berarti kita bisa masukkan di sini W net-nya sendiri adalah 418,17. Antara yang di bawah volumenya itu adalah V1 itu sama dengan V1 dikurang V2-nya itu adalah V1 per R. Nah, dari mana kita bisa menghitung nilai V-nya? Nah, V-nya dihitung dari persamaan gas ideal. Ingat, PV sama dengan RT. Nah, kita gunakan rumus ini. Nah, volumenya sendiri itu sama dengan RT per P. Nah, kita lihat konstanta gasnya apa, R, kemudian T1 dan P1. Kita masukkan nilainya. Konstanta gasnya itu adalah 0,287. Kemudian temperatur di titik satunya tadi 290. Kemudian pressure-nya adalah 100. Nah, ini V1 ya, V1, T1, P1. Nah, maka hasilnya yang diperoleh adalah 0,8323. 0,8323 meter kubik per kilogram. Nah, karena V1-nya sudah diketahui, ya tinggal dimasukkan 418,17 dibagi dengan 0,8323 dikurang dengan V1-nya itu 0,8323 dibagi dengan 8. Maka dapatlah hasilnya nanti adalah hasil dari MEP. Tekanan efektif rata-ratanya adalah 574 kilopascal. 574 kilopascal. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ditanyakan yang terakhir adalah daya output. Nah, ini gampang. W itu adalah daya output. Daya outputnya itu sendiri adalah kerja dikali kerja bersihnya itu, atau W net atau W saja,
kemudian dikali dengan putarannya. Nah, kalau dia tadi kerjanya berapa yang dihitung, yaitu 418,17. Itu ya. 418,17. Oh, sebentar sebelum ke situ kita cari dulu kerja per siklusnya. Nah, karena yang dihitung tadi kan kerja persatuan massa gitu ya. Kerja persatuan massa. Nah, sebelum ke situ hitung dulu kerja persatuan massa. Jadi daya itu adalah kerja W besar dikali dengan N gitu ya. Kerja persatuan massa. Nah, kerja persatuan massa itu bisa dicari dari W sama dengan W kecil dikali dengan massa. Nah, sementara massa kan belum kita ketahui. Nah, kembali kita menggunakan rumus persamaan gas. Sorry, bukan. Persamaan gas ideal. Menggunakan data yang dari soal tadi. Ini data yang dari soal tadi adalah ada volume silinder, atau kita sebut VL. Kemudian ada volume spesifik dari gas, yaitu adalah sebesar 0,8 ini. Volume spesifiknya adalah 0,8, sementara VL-nya adalah 0,0016 dibagi dengan 0,8323. Maka kita peroleh nilai massanya, nilai M-nya adalah 0,001. 0,001922 dan 22 kilogram. Nah, berdasarkan nilai massa ini kita bisa menghitung ini, masukkan kerjanya itu 418,17 dikali dengan massanya adalah 0,001922. Maka hasil yang diperoleh adalah 0,8037. 0,8037 kilojoule. Nah, ini enggak ada kilogramnya ya besar. Nah, ini adalah energi yang dihasilkan setiap siklus gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah daya. Nah, berarti daya itu adalah energi setiap siklusnya, yaitu 0,8037 kilojoule dikali dengan putarannya. Maka didapatlah hasilnya nanti, ini kan rotasi per menit, rotasi berarti kita bagi dengan 60, berarti 0,8037 dikali dengan 4000 per 60. Maka hasilnya nanti itu adalah 53,6. 53,6 kilowatt itu kalau motornya 2 langkah. Nah, kalau motornya 4 langkah ini hasilnya dibagi 2 itu sekitar berapa? 26,8 kilowatt. 26,8 kilowatt. Nah, sampai di sini penyelesaian soal untuk siklus Otto. Semoga bisa dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.